Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit video cilik jeduk di aplikasi Linkmotion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga ada detik bitnya. Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Dan gak usah lama-lama lagi, kita tambahin gambar emojinya di detik 1.02. Kalian bisa download di link deskripsi. Panjangin sampai detik 3.5, masuk di move dan transform bagian yang ketiga. Lalu kalian kasih keyframe di awal dan kalian bisa perkecil jadi 150 px. Nah, selanjutnya kalian bisa kasih keyframe di tengah dan kalian bisa zoom jadi 600 px. Nah, kalau udah gitu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, fullin. Oke, kalau udah kalian bisa kembali dan kalian bisa masuk di detik 1.02, klik tanda plus, klik yang teks. Nah, di sini kalian bisa ketikkan aja nama kalian. Setelah itu di colornya kalian bisa ubah jadi warna putih dan buat fontnya terserah kalian. Kalau udah kalian bisa klik yang di pojok kiri biar fontnya ke tengah. Lalu kalian klik yang centang, masuk di move dan transform bagian ketiga, zoom jadi 950 px. Nah, kalau udah kalian bisa masuk di bagian yang pertama, lalu kalian bisa turunin fontnya. Oke, kalau udah gini kalian bisa panjangin sampai detik 03.05. Setelah itu kalian bisa klik yang di bagian kiri sampai berwarna hijau. Lalu kalau udah kalian klik yang kotak segitiga lingkaran di atas. Nah, setelah itu kalian bisa tambahin satu foto di detik 3.05. Selanjutnya kalian panjangin sampai detik 05.02. Lalu kalian potong detik 3.26. Setelah itu kalian klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir. Lalu di detik bit yang kedua sama yang ketiga kalian bisa atur jadi 1480 px. Sama di akhir juga kalian bisa samain jadi 1480 px. Masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva ketiga, fullin ke atas semuanya sampai selesai. Kalau udah kalian masuk bagian ke 1, kalian kasih keyframe di awal. Dan di detik yang kedua kalian bisa atur-atur terserah kalian. Aku bentuk jadi segitiga. Lalu yang terakhir kalian kembaliin ke tengah. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva ketiga, fullin ke atas semuanya sampai selesai. Kalau udah kalian bisa kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya saya detik sampai selesai. Dan buat foto yang ketiga kalian balik secara horizontal. Lalu kalian klik yang di bagian kiri sampai berwarna hijau dan kalian gabungin jadi satu grup. Setelah itu kalian bisa tambahin satu foto lagi. Lalu setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 7.01. Lalu kalian masuk di pertahanan di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe detik 5.15 atau di pertengahan detik bit pertama sama yang kedua. Lalu kalian bisa kasih keyframe di situ sama di akhir. Biarin jadi 1080 px. Di detik bit yang kedua kalian bisa zoom jadi 1500 px. Lalu di detik bit yang kelima kalian bisa atur juga sama kayak yang di detik bit yang kedua, 1500 px. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, fullin ke atas sampai selesai. Setelah itu kalian kembali dan kalian masuk di bagian kedua, kasih keyframe di detik bit yang ketiga sama di detik bit yang terakhir, biarin jadi 0 derajat. Di detik bit yang kedua kalian bisa atur jadi 5 derajat. Di detik bit yang selanjutnya atur jadi negatif 5 derajat. Masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva ketiga, fullin ke atas semuanya sampai selesai. Setelah itu kalian masuk di bagian pertama, kasih keyframe di detik 06.05. Kalian atur aja. Selanjutnya aku atur jadi segitiga tapi terbalik kayak gitu teman-teman. Kalian bisa tiruin kayak aku atau terserah kalian juga. Lalu yang terakhir kalian balikin ke tengah. Nah, kalau udah kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga, fullin ke atas semuanya. Nah, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Kalau udah kalian bisa balik secara horizontal pada potongan foto yang kedua, potongan foto yang keempat. Setelah itu kalian klik ini bagian kiri sampai berwarna hijau dan kalau udah kalian klik yang kotak segitiga lingkaran di atas. Tambahin satu foto lagi. Setelah itu kalian panjangin sampai detik 8.29, potong detik bit yang
kedua, klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir. Di detik video yang kedua, kalian bisa zoom jadi 1480px. Selanjutnya juga sama. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, fullin ke atas semuanya. Lalu kalian masuk di bagian kedua dan kalian kasih keyframe di awal sama di akhir. Biarin jadi 0 derajat. Di detik video yang kedua atur jadi negatif 5 derajat. Selanjutnya atur jadi 5 derajat. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, fullin ke atas semuanya. Nah setelah itu kalian masuk di bagian pertama, kalian kasih keyframe di awal, biarin di tengah. Di detik video yang selanjutnya kalian bisa atur. Ini juga terserah kalian, atau kalian mau ikutin aku juga nggak apa-apa. Yang terakhir kalian balikin ke tengah. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga, kalian fullin semuanya. Nah setelah itu kalian kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya saya detik bit sampai selesai. Lalu kalian balik di potongan yang ketiga. Setelah itu kalian bisa gabungin menjadi grup seperti biasanya. Lalu kalau udah kalian bisa tambahin satu foto lagi. Panjangin sampai detik 10.27 dan kalian potong detik video yang kedua. Klik foto yang belakang, lalu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir. Di detik video yang kedua, kalian bisa zoom jadi 1480px. Lalu di detik bit yang keempat, kalian juga bisa atur jadi 1480px. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, fullin ke atas di awal sama di akhir. Lalu kalian masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 0 derajat. Di detik video yang kedua atur jadi negatif 5 derajat, selanjutnya 5 derajat, dan selanjutnya negatif 5 derajat. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, fullin ke atas semuanya sampai selesai. Nah kalau udah gitu, kalian masuk di bagian pertama, kasih keyframe di awal, dan untuk detik video yang selanjutnya kalian bisa atur-atur terserah kalian. Kalau udah kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, dan kalian bisa fullin semuanya sampai selesai. Nah kalau udah kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Setelah itu kalian bisa balik secara horizontal pada potongan foto yang kedua sama potongan foto yang nomor keempat. Nah kalau udah semuanya kalian bisa gabungin jadi satu grup. Lalu kalian bisa klik yang kotak segitiga lingkaran. Setelah itu kalian klik tanda plus, klik yang kotak, lebarin satu layar, colornya ubah jadi warna putih. Lalu kalian potong di detik 11.18, klik efek, klik tambahkan efek. Kalian cari efek yang namanya kecerahan atau kontras. Klik yang pengaturan standar, kasih keyframe di akhir, ubah jadi negatif 100%, dan ini di awal ubah jadi 100%. Nah kalau udah kayak gini, kalian bisa masuk di grup yang pertama. Kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or wave, kalian cari efek namanya lengkungan gelombang. Lalu kalian klik yang pengaturan standar. Nah di tahapnya kalian kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi 0,16 atau 0,16. Di yang akhir kalian bisa ubah jadi 2,15. Selanjutnya di jarak kalian bisa ubah jadi 7,0. Lalu di magnitude kalian bisa ubah jadi 1,0. Nah selanjutnya kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek namanya pemindahan acak. Lalu di magnitude-nya kalian kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi 100, dan buat yang di akhir kalian bisa ubah jadi 0. Nah oke, selanjutnya kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, fullin. Setelah itu kalian masuk di evolution, kasih keyframe di akhir, biarin 0,00. Lalu yang di awal ubah jadi 4,15 atau 4,15. Nah oke kayak gitu. Selanjutnya kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, fullin. Lalu kalian bisa masuk lalu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya buram gerak. Klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek namanya ombang-ambing. Nah di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Selanjutnya kalian bisa masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0, lalu yang di awal ubah jadi 150. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, kalian fullin. Lalu kalian kembali dan kalian
klik tambahkan efek, masuk di Move atau Transform, kalian cari efek namanya guncang otomatis atau auto shake. Klik yang pengaturan standar. Nah, di magnitude-nya kasih keyframe di awal, ubah jadi 500. Selanjutnya kalian kasih keyframe di detik 01.14 dan di sini kalian bisa ubah jadi 0. Nah, kalau udah kalian ubah jadi 0, sekarang kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga fullin ke atas dan kalian atur kayak gini, masuk di kecepatan dan kalian ubah jadi 200,00. Lalu kalian bisa masuk di set, ubah jadi 0,08. Kalau udah kalian bisa kembali dan kalian bisa masuk di grup yang kedua, kalian bisa klik yang edit group, lalu kalian bisa klik foto yang awal. Klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di distortion uap, kalian cari efek namanya ubin ataupun telas, lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek namanya paparan gamma. Di exposure-nya kasih keyframe di akhir, biar jadi 0,00 dan yang di awal ubah jadi 1,50. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga. Selanjutnya kalian kembali, klik tambahkan efek, tambahin efek combo ambing ataupun oscillate. Klik yang pengaturan standar, lalu di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Lalu kalian masuk di frekuensi, kalian bisa atur jadi 2,50 Hz. Di magnitude-nya kalian kasih keyframe di akhir, kalian bisa ubah jadi 0, lalu yang di awal kalian bisa ubah jadi 400. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian atur kayak gini. Nah, kalau udah kalian bisa kembali dan kalian gandakan efeknya, lalu kalian klik combo ambing di bawah, sudutnya kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Nah, selanjutnya kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di distortion uap, kalian cari efek namanya lengkungan gelombang atau wave warp. Nah, selanjutnya di tahapnya kalian kasih keyframe di akhir, lalu yang di awal ubah jadi 1,00. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, naikin setengah. Nah, di sudutnya kalian bisa atur jadi negatif 8,0 derajat. Selanjutnya di jarak kalian bisa atur jadi 9,5. Nah, kalau udah kayak gitu, masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 4,5. Lalu yang di akhir kalian bisa ubah jadi 0,0. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian bisa naikin setengah. Lalu kalian kembali, klik tambahkan efek, tambahin efek lengkungan gelombang lagi. Di tahapnya kasih keyframe di akhir, lalu yang di awal kalian bisa atur jadi 1,00. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, naikin setengah dan di sudutnya kalian bisa ubah jadi 36,5 derajat. Lalu kalau udah kalian masuk di jarak dan kalian ubah jadi 8,8, masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di awal ubah jadi 4,5 dan bagian di akhir kalian ubah jadi 0,0. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, naikin setengah. Setelah itu kalian kembali dan kalian bisa salin efeknya. Setelah itu kalian bisa tempelin di foto-foto selanjutnya. Dan kalau udah habis, kalian bisa kembali dan kalian masuk di grup yang ketiga. Lalu di sini kalian bisa edit grup dan kalian bisa tempelin efeknya di semua foto yang ada di dalam grup sampai pada grup yang kelima atau yang keempat, tadi aku lupa. Nah, kalau udah itu kalian bisa klik yang grup yang kedua, klik efek, klik tambahkan efek, lalu kalian tambahin efek motion blur, lalu kalian kembali klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di Move atau Transform, kalian cari efek namanya guncang otomatis. Setelah itu kalian kembali masuk di grup 1, kalian salin efek yang namanya guncang otomatis, lalu kalian tempel efeknya di belakang. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di efek distorsi uap, kalian cari efek namanya ubin, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian salin efek, lalu kalian tempelin di grup-grup selanjutnya sampai grup yang nomor kelima. Nah, kalau udah selesai kalian bisa kembali dan kalian di sini bisa masuk di detik 1.02, klik yang kotak lebarin satu layar, panjangin sampai detik 3.05, klik efek, masuk di lainnya kalian cari efek namanya salin latar belakang. Selanjutnya kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di distorsi uap, kalian cari efek namanya peta pemindahan kutub. Lalu di sudutnya kalian bisa kasih keyframe di detik 02.21. Lalu kalian
biarin jadi 0,0 derajat dan di akhir ubah jadi negatif, kalian ubah jadi 80,0 derajat. Nah kalau kayak gini kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva yang kedua, kalian fullin, lalu kalian atur kayak gini. Selanjutnya kalian bisa kembali dan kalian bisa klik yang salin satu layar, lalu kalian klik yang tempel satu layar, dan kalian klik persegi panjangnya, klik yang gambar waktu, lalu kalian klik yang ini. Selanjutnya kalian bisa tempelkan satu layar lagi, klik yang persegi panjang, lalu kalian bisa klik yang gambar waktu dan kalian pangkas persegi panjangnya. Pokoknya kayak gitu terus sampai selesai. Kalau udah, kalian bisa masuk di awal video, klik tanda plus, klik kotak kelebihan satu layar, klik efek, klik tambahkan efek, kalian tambahin efek yang salin latar belakang atau copy background, dan kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di blur, kalian cari efek namanya Gaussian blur, di kekuatannya ubah jadi 0,230, kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, tambahin yang paparan gamma, di exposure-nya kalian ubah jadi negatif 1,00, lalu kalian kembali masuk di blending dan opacity, klik yang perbedaan, klik yang subtract, klik tanda plus, lebarin satu layar, colornya ubah jadi warna putih, dan masuk di blending dan opacity, klik yang kontras, klik yang overlay. Setelah itu kalian panjangin kedua persegi panjangnya sampai selesai, dan di sini kalian bisa cek dulu videonya. Nah kalau emang udah sesuai, di sini kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih udah nonton videoku dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.